Baik, Anda masih bersama kami di Sembang Bincang Hal Indonesia. Mungkin Anda sedikit merasa aneh karena saya melakukan hal ini tidak biasanya, tapi saya akan ada sulap. Nah, kita akan coba ya. Kira-kira tebak ada apa di balik iPad saya ini? Apakah itu gelas? Kopi, teh, atau segala macamnya? Ternyata bukan. Nah, kamu juga kayaknya hebat ya. Saya ahli sulap. Ini ternyata adalah salah satu tanaman microgreens. Karena saya nggak mau gagal seperti kamu. Coba. Saya kasih juga deh. Wah, keren ya. Sesuai ini ya warna-warna gelasnya ya. Sangat luar biasa. Tapi ini mungkin tidak seperti apa yang Anda lihat ya. Mungkin kecil-kecil tapi ini sebenarnya bayam merah. Ini sawi putih. Yang biasanya kita makan besar-besar, ini kecil-kecil sekali, tapi katanya nutrisi, mineral dan lain sebagainya juga justru lebih bagus daripada yang besar-besar. Kita akan coba tanyakan ke Pak Fajar. Pak Fajar, kalau ada yang ingin memulai, katakanlah dari rumah tangga, mungkin mereka takut, saya ingin nanam microgreens tapi takut salah. Tahu-tahu tumbuh gede. Gimana Pak? Gini, yang pasti kita harus punya tempat, wadah. Wadah ini bisa macam-macam, bisa. Wadah ini seperti juga pertanian ini adalah kita anggap lahannya. Lahan kita kan kalau mau tani harus ada lahan kan. Nah, kedua ada tanah yang subur. Tanah yang subur ini isinya sudah ada kompos, sudah ada kokopit, segala macam. Jadi ini tanah subur yang bagus gitu ya. Kita taruh di lahan kita, kemudian kita tabur benih. Benih ini kita tadi pilih ada pakcoy, ada sawi putih, ada segala macam. Jadi sebenarnya segala jenis sayuran kita bisa tanam di microgreen ini. Nanti kita tabur di semai ya. Sampai dia berumur 2 minggu tadi. Begitu daun kedua keluar, yang katiledon itu namanya katiledon istilahnya, daun keluar itu berarti tandanya kita siap untuk panen microgreen. Semudah itu ya? Semudah itu, tinggal semprot pakai sprayer seperti ini. Nggak perlu pakai yang besar-besar. Lahannya kecil, bisa dilakukan di mana aja, bisa di dalam rumah, bisa di apartemen, bisa di kos-kosan segala macam. Jadi ini yang cara pertanian yang paling gampang dan paling mudah. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang urban farming, itu kan berada di perkotaan. Sementara tadi harus tanahnya yang subur. Sementara kalau tanah di kota kan biasanya polluted atau sudah tercemar. Untuk mendapatkan tanah yang dengan kualitas yang bagus seperti dari mana? Jadi sebenarnya kita ngajari cara membuat tanah yang subur ini, kita ada pelatihan untuk itu. Tapi kalau buat memulai kita bisa beli dari tukang tanaman yang ada di pinggir jalan itu, mereka jual media tanam namanya, media tanam organik ya. Jadi tinggal kita beli dan langsung bisa dipakai. Karena dia harus yang bagus tanahnya, karena kalau kita asal ambil tanah itu lengket dia, jadi agak susah untuk tumbuh kembangnya microgreen. Sedangkan tanah yang subur itu adalah gembur gitu. Jadi memang harus gembur juga tanahnya. Ada skala perbandingan berapa luas lahan dengan banyak bibit yang bisa ditanam atau seperti apa? Biasanya kita itu per 30 kali 25 cm itu cukup untuk satu saset yang sebesar ini. Jadi makin padat dia, makin bagus. Karena kita tadi ngejar kuantitas juga kan. Kalau ditanamnya sedikit, nanti kuantitasnya kurang. Kualitas sudah pasti sama, tapi kuantitasnya yang kurang. Caranya ya ditabur secara rata. Jadi memang komposisinya juga harus diperhatikan. Ini kita mungkin mau mengajak masyarakat di rumah ya, pemirsa di rumah, untuk tahu bagaimana sih mulai membuat kebun dari dalam rumah, tadi bahkan di apartemen pun bisa ya. Kita saksikan rantai yang berikut ini. Konsep NutriGarden juga bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sayur di rumah. Tidak jauh berbeda dengan microgarden, tujuan dari konsep ini adalah menitik beratkan pada kandungan nutrisi yang dihasilkan oleh tanaman. Dengan konsep Urban NutriGarden, setiap sayuran dapat dipanen pada usia normal, bahkan lebih cepat. Tanaman seperti alfalfa yang memiliki kandungan nutrisi tinggi bisa dipanen setelah melalui proses germinasi atau tumbuhnya tunas dari bibit tanaman. Suparwan Suleman dan Dono Rahayu adalah pasangan suami istri yang berhasil menerapkan konsep NutriGarden. Lewat komunitas halaman organik, mereka kini berbagi pengalaman kepada masyarakat yang juga tertarik mengikuti jejak menjadi petani rumahan. Urban NutriGarden, memang istilah ini
kami yang membuat istilah ini tahun 2017 yang lalu ya. Kita tahu bahwa yang namanya urban farming itu pada umumnya memanfaatkan halaman, menanam di halaman, kemudian menunggu sampai besar, mungkin 1-2 bulan, setelah itu baru dipanen. Namun apa sih sebetulnya ultimate goal dari menanam di rumah itu? Kan sebenarnya untuk mendapatkan nutrisi yang sehat, makanan yang sehat yang mengandung nutrisi. Iya. Oh iya nih, kita dari tadi diskusi Tekanannya terus itu ya. Oke, tapi kalau kita kembali lagi ke Pak Fajar ini sebenarnya dia, kalau tadi kan kita ngomongin tentang skalanya, lahannya, tanahnya, kemudian segala macamnya. Tapi kalau ini sendiri dia harus ditanam outdoor atau indoor atau seperti apa? Jadi kita ini di microgreen ini kebanyakan ditanamnya indoor. Karena apa? Karena dia hanya butuh cahaya yang sekedarnya aja, nggak perlu matahari penuh, lampu di dalam ruangan bisa, di pinggir jendela bisa, di pinggir dapur biasanya kita taruh bisa. Jadi nggak perlu harus di luar. Makanya tadi saya bilang di apartemen atau di rumah susun itu bisa melakukan hal-hal seperti ini. Jadi nggak ada alasan lagi bilang, oh kita rumahnya kecil nggak ada halaman. Bisa tetap berkebun. Ya, berarti seperti kayak katakanlah di kos-kosan atau apartemen, di jendela, samping jendela ada sinar cahaya pun bisa ya? Bisa. Berarti untungnya double, bisa untuk menghemat anak kos dan menghasilkan oksigen menyerap karbon dioksida. Dan juga mempercantik sudut-sudut Ruangan, rumah ya, ya. sangat luar Nah kalau jenis tanaman apa saja yang bisa diterapkan di microgreen sendiri? Prinsipnya adalah tanaman sayur. Tanaman sayur. Kita karena Yang berbatang lebih lunak ya Iya, dibandingkan karena batang keras ya. kalau yang besar-besar kan nggak mungkin Iya. ditaruh di tempat yang seperti ini, dan sayur itu normalnya aja cuma butuh 1 bulan atau 1,5 bulan untuk panen. Nah, ini lebih sempit lagi, jadi cuma 2 minggu kebanyakan dari itu. Jadi segala sayur yang bisa ditanam di sini. Oke, apakah memang itu fix 14 hari kemudian bisa dipanen atau setiap tanaman punya masa atau periode tanam yang berbeda-beda? Ada kurang lebihnya. Ada tanaman yang dalam waktu kurang dari 10 hari, 8 hari itu bisa dipanen. Ada juga yang butuh seperti seledri itu butuh sampai hampir 3 minggu untuk bisa dipanen. Berarti memang ada treatmentnya masing-masing ya? Jadi memang ada keunggulannya tersendiri ya. Cukup dan tidaknya cahaya yang masuk ke dalam itu juga mempengaruhi itu. Oke. Ini makin penasaran, kayaknya pengen banget menerapkan ini di rumah. Tapi mungkin kita akan bahas setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Hal Indonesia.